Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Ramadan dengan NIM 22002095. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya belajar mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri MPD dengan Ibu Nikmah Hayati MPD. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sebelum kita mengetahui apa itu komunikasi verbal dengan nonverbal, kita harus mengetahui apa itu komunikasi. Jadi pengertian komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian message atau pesan dari seorang komunikator atau orang yang menyampaikan pesan atau sumbernya pesan kepada komunikan, yaitu si penerima pesan, dengan menggunakan bahasa verbal tadi, bahasa verbal dan nonverbal. Komunikasi itu bisa dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan kepada komunikan itu, yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, persis sama. Jadi yang diterima itu persis sama, dan apabila terjadi sebaliknya maka akan terjadi miskomunikasi. Selanjutnya yaitu komunikasi verbal sendiri, artinya yaitu berasal dari kata verb yang artinya kata. Verb artinya kata, jadi komunikasi merupakan penyampaian pesan atau message atau informasi dengan menggunakan kata atau rangkaian bahasa ke dalam sebuah pola yang memiliki arti makna tertulis maupun lisan. Jadi komunikasi verbal ini adalah berupa kata-kata yang jelas. Selanjutnya yaitu fungsi dari komunikasi verbal itu sendiri. Yang pertama adalah penamaan atau labeling. Penamaan ini merupakan fungsi bahasa yang mendasar. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Yang kedua yaitu fungsi interaksi. Fungsi interaksi ini yang mana fungsinya sebagai menyampaikan informasi dan pesan yang menimbulkan interaksi atau interaktif antara dua orang atau lebih, baik individu atau kelompok. Dan selanjutnya yaitu sebagai pengatur pesan. Komunikasi verbal menggunakan bahasa yang keluar dalam bahasa komunikasi, maka bahasa inilah yang fungsinya sebagai media komunikasi. Fungsi-fungsi lainnya seperti transmisi informasi, sebagai pengatur pesan, artikulasi, sebagai pembina hubungan antara satu orang dengan orang lain, sebagai jendela dunia, ikatan kehidupan, dan fungsi-fungsi lainnya sebagai ilmu pengetahuan, mengungkapkan perasaan seseorang kepada orang lain menggunakan kata-kata. Jadi komunikasi verbal ini intinya yaitu adalah mengungkapkan sebuah kata-kata. Selanjutnya unsur-unsur penting yang ada dalam komunikasi verbal. Unsurnya ada dua, yaitu bahasa dan kata. Yang pertama kita bahas yaitu bahasa. Pada dasarnya bahasa itu adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi informasi tentang satu hal. Lambang bahasa yang digunakan adalah dalam bahasa verbal, lisan, tulisan, ataupun elektronik. Contohnya berupa pesan WA dan SMS dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu kata. Merupakan lambang yang melukiskan orang atau melukiskan benda, kejadian, atau kata. Di dalam unsur bahasa, kita bisa menggunakan media elektronik untuk melakukan interaksi dengan orang lain, tetapi kita harus berhati-hati karena dalam bentuk kegiatan melakukan interaksi dengan orang lain melalui media elektronik, kita kadang-kadang salah menangkap pesan dari orang tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari komunikasi verbal. Menurut Bona Raja Purba dan kawan-kawan dalam buku Ilmu Komunikasi, komunikasi verbal ini mempunyai 6 karakteristik. Yang pertama yaitu jelas dan ringkas. Karakteristik komunikasi verbal yang pertama adalah jelas dan ringkas, yang artinya komunikasi yang terjadi
harus sederhana, pendek, dan dilakukan secara langsung. Kata, kalimat, dan bahasa yang digunakan oleh komunikator maupun komunikan harus jelas dan mudah dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pemaknaan yang ambigu. Yang kedua yaitu perbendaharaan kata. Proses komunikasi dikatakan berhasil saat komunikator mampu menerjemahkan dengan baik kata serta kalimat yang digunakannya. Baik kata maupun bahasa, kedua unsur ini harus mudah dimengerti oleh komunikan, supaya keberhasilan dalam komunikasi itu meningkat. Karakteristik yang ketiga yaitu arti konotatif dan denotatif. Konotatif dalam konteks komunikasi verbal adalah perasaan seseorang, perasaan, pikiran, serta ide yang ada di dalam kata. Sementara denotatif merupakan pemberian makna dari kata yang sama atau yang sedang digunakan. Selanjutnya yaitu inotasi. Karakteristik komunikasi verbal inotasi ini berhubungan dengan nada suara yang menyatakan emosi seseorang. Selain menunjukkan emosi, inotasi juga bisa mempengaruhi arti pesan yang dikirim oleh komunikator. Yang selanjutnya yaitu kecepatan berbicara. Saat berkomunikasi, komunikator dan komunikan harus memperhatikan kecepatan dalam berbicara. Karena kecepatan akan mempengaruhi kualitas pesan yang disampaikan oleh komunikator dan kualitas komunikasi yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu humor. Karakteristik komunikasi verbal ini, humor ini sering dibutuhkan untuk memberi dukungan emosi serta meningkatkan keberhasilan komunikasi. Humor juga bisa membantu mengurangi ketegangan serta rasa bosan dalam proses komunikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari komunikasi verbal. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihan komunikasi verbal ini adalah jarang terjadinya kesalahpahaman karena kita berkomunikasi dengan orang lain secara langsung, memberikan pemikiran kita secara langsung, dan orang tersebut mendengar secara langsung apa yang kita bicarakan. Yang kedua yaitu komunikasi lebih mudah jika berkomunikasi dengan seseorang dari budaya sendiri. Yang ketiga, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang bersifat formal. Yang keempat yaitu komunikasi verbal dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, contohnya diskusi dan rapat. Jadi rapat, pertemuan, diskusi kelas, pertemuan antara guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa merupakan contoh dari komunikasi verbal. Selanjutnya itu kelemahan dari komunikasi verbal. Yang pertama, sering mengalami gangguan seperti suara yang gaduh sehingga komunikasi yang dihasilkan menjadi kurang sempurna. Yang kedua yaitu keterbatasan kosakata, sehingga pesan yang seharusnya disampaikan oleh komunikator ini komunikasinya disampaikan dengan baik menjadi kurang tepat. Yang ketiga yaitu sulit dimengerti apabila antara komunikator dan komunikan berlainan bahasa dan budaya dan mereka tidak memahami bahasa dari lawan komunikasinya. Kita masuk pembahasan mengenai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Jadi contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerakan isyarat, bahasa tubuh seseorang, menggunakan ekspresi wajah seseorang, melalui kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut dan sebagainya, simbol-simbol, serta cara bicara seperti intonasi, penekanan kualitas suara, gaya emosi, dan gaya bicara. Komunikasi nonverbal memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi reinforcement. Fungsi ini berarti kita dapat menggunakan komunikasi nonverbal untuk menduplikasi dan mendukung pesan verbal. Fungsi ini membuat pesan lisan lebih jelas sehingga menghindari kesalahpahaman. Contohnya yaitu pada saat marah, kita akan mengerutkan kening dan tidak hanya mengungkapkan kata-kata tapi juga mengerutkan kening dan meninggikan suara.
Jadi kombinasi pesan verbal dan nonverbal ini menegaskan kemarahan kita tersebut. Fungsi yang kedua yaitu substitusi. Ada kalanya komunikasi nonverbal cukup untuk mengirim pesan. Itu bisa lebih ekspresif dan bermakna daripada kata-kata. Dalam banyak kasus, komunikasi nonverbal itu lebih mudah untuk dilakukan atau untuk dipahami. Selain itu, komunikasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jadi, ini adalah alat komunikasi yang serbaguna. Beberapa substitusi yang paling umum yang sering kita gunakan yaitu seperti melambaikan tangan tanpa alih-alih mengatakan halo atau dadah atau selamat tinggal dan lain sebagainya. Seringkali kita juga mengangkat tangan alih-alih meminta seseorang untuk berhenti berbicara. Ketika orang terdekat kita marah, kita memilih untuk menyentuh mereka dengan lembut daripada mengeluarkan kata-kata. Fungsi yang selanjutnya yaitu kontradiksi. Fungsi komunikasi nonverbal yang ketiga itu kontradiksi. Komunikasi verbal dan nonverbal adalah dua sisi mata yang sama, tapi terkadang mereka mengirim pesan yang berlawanan. Disinilah fungsi kontradiksi masuk. Ini dapat menghasilkan pesan campuran. Beberapa pesan campuran dapat membingungkan dan tak jarang menimbulkan kesalahpahaman hingga menyakiti seseorang. Yang lain menggunakan isyarat verbal dan nonverbal yang bertentangan untuk menghina. Contoh klasiknya adalah sarkasme. Orang sarkastik pandai mengatakan kebalikan dari apa yang mereka pikirkan dengan kata-kata yang bertentangan dan para bahasa. Kontradiksi juga bisa terjadi tanpa kita sadari. Terkadang kita melihat orang bertindak berbeda dari apa yang mereka katakan. Ketika hal ini terjadi, kita mungkin akan bingung. Reaksi umum dari kita adalah mengamati bahasa tubuh dan perilaku mereka untuk mengetahui apa yang mereka maksud. Misalnya, pasangan Anda mungkin memberitahu bahwa dia baik-baik saja, tapi Anda dapat melihat bahwa dirinya sedang dalam keadaan sedih atau lelah. Fungsi selanjutnya yaitu aksentuasi. Fungsi aksentuasi seperti peningkatan dari fungsi reinforcement. Aksentuasi berarti memberi penekanan pada sesuatu, sementara fungsi reinforcement mendukung arti kata-kata Anda. Fungsi aksentuasi akan menambahkan intensitas atau kekuatan pada kata-kata tersebut. Kita sering mengamati aksentuasi ketika kita mengatakan sesuatu yang menarik. Kita juga bisa mengamati fungsi ini ketika seseorang bicara dalam kampanye. Orang itu akan berbicara dengan keras dan cepat, melangkah melintas panggung, dan menggunakan gerakan tangan yang besar untuk memberikan kekuatan pada kata-kata mereka. Fungsi aksentuasi bekerja sebagai tanda seru dalam tulisan kata. Itu menunjukkan kekuatan dalam kata-kata yang mereka ucapkan. Yang terakhir yaitu fungsi regulasi. Fungsi regulasi akan membantu kita bergiliran dalam berbicara tanpa menggunakan kata-kata, sehingga kita tidak mengganggu orang lain. Ini membantu kita mengirim sinyal saat menginginkan tanggapan atau ketika selesai berbicara dengan orang lain berbicara, kita dapat menggunakan prabahasa, gerak tubuh, dan kontak mata dalam fungsi ini. Jadi, fungsi komunikasi nonverbal ini digunakan untuk memastikan bahwa makna yang sebenarnya dari pesan-pesan verbal dapat dimengerti atau bahkan tidak dipahami. Selanjutnya yaitu karakteristik dari komunikasi nonverbal ini. Komunikasi nonverbal memiliki karakteristik yang bersifat universal. Di antaranya yang pertama yaitu komunikatif, yaitu perilaku yang disengaja atau tidak disengaja untuk mengomunikasikan sesuatu sehingga pesan yang ada bisa diterima secara sadar. Contohnya yaitu mahasiswa memandang keluar jendela saat kuliah yang menunjukkan perasaan bosan. Yang kedua yaitu kesamaan perilaku, yaitu kesamaan perilaku nonverbal antara satu orang dengan orang lain. Secara umum bisa dilihat pada gerakan tangan, cara duduk, berdiri, suara, pola bicara, kekerasan suara, dan cara diam. Yang ketiga yaitu artefaktual, yaitu komunikasi nonverbal yang bisa juga dalam bentuk artefak seperti cara berpakaian, tata rias wajah, alat tulis, mobil, rumah, perabotan rumah,
dan cara menatanya, serta barang-barang yang dipakai seperti jam tangan. Selanjutnya yaitu konstekstual, yaitu bahasa nonverbal yang terjadi dalam suatu konteks, membantu tentukan makna dari setiap perilaku nonverbal. Misalnya memukul meja saat pidato akan berbeda makna dengan memukul meja saat dengar berita kematian. Yang kelima yaitu paket, yaitu bahasa nonverbal merupakan sebuah paket dalam satu kesatuan. Paket nonverbal jika semua bagian tubuh bekerja sama untuk komunikasikan makna tertentu. Harus dilihat secara keseluruhan dari perilaku tersebut. Contohnya ada seorang wanita yang lewat, kemudian ada orang yang mengedipkan mata. Gabungan paket verbal dan nonverbal, misalnya marah secara verbal disertai tubuh dan wajah menegang, dahi berkerut. Hal yang wajar jadi tidak diperhatikan. Dikatakan tidak satu paket bila menyatakan saya senang berjumpa dengan Anda, tapi menghindari kontak mata atau menghindari melihat orang tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristiknya dapat dipercaya. Jadi pada umumnya kita cepat percaya perilaku nonverbal seseorang. Verbal dan nonverbal haruslah konsisten. Ketidakkonsistenan akan tampak pada bahasa nonverbal yang akan mudah diketahui dan disadari oleh orang lain. Misalnya pembohongan akan banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak disadari saat berbicara. Yang terakhir yaitu dikendalikan oleh aturan. Sejak kecil kita belajar kaidah-kaidah kepatutan melalui pengamatan perilaku orang dewasa. Misalnya mempelajari penyampaian simpati atau kapan, di mana, alasan atau menyentuh, kapan atau situasi apa yang boleh dan tidak boleh. Dari komunikasi yang kita lakukan, komunikasi verbal hanya memiliki porsi sekitar 35%. Sisanya 65% itu adalah komunikasi nonverbal. Bahasa yang umum digunakan dalam komunikasi verbal itu memiliki lebih banyak keterbatasan dibandingkan dengan bahasa yang digunakan dalam komunikasi nonverbal. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh faktor integritas, faktor budaya, faktor pengetahuan, faktor kepribadian, dan faktor biologi, serta faktor pengalaman seseorang. Jadi komunikasi verbal dan nonverbal itu saling melengkapi satu sama lain. Meskipun berbeda cara maupun bentuknya, tetap saja tujuan utama dari komunikasi verbal dan nonverbal itu sama, yaitu bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, untuk mendapatkan respon dari orang lain secara timbal balik. Komunikasi nonverbal ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kelebihannya yang pertama yaitu komunikasinya mudah dipahami tanpa kita harus menjelaskan dengan kata-kata. Selanjutnya yaitu melengkapi atau mempertegas komunikasi verbal. Yang ketiga, melalui perilaku nonverbal seseorang, kita dapat mengetahui suasana emosional orang tersebut. Yang keempat, perilaku nonverbal itu dapat menggantikan perilaku dari verbal. Yang kelima, perilaku nonverbal lebih jujur daripada perilaku verbal. Contohnya, seorang dosen melihat jam tangannya beberapa kali, padahal dia mengatakan bahwa dia mempunyai banyak waktu untuk berbicara dengan mahasiswanya. Selanjutnya, komunikasi nonverbal ini juga memiliki kelemahan, diantaranya kadang terjadi kesalahpahaman di antara orang yang berbicara dalam memahami makna komunikasi nonverbal. Yang kedua yaitu kurang sopan. Kurang sopan apabila digunakan dalam komunikasi formal. Yang ketiga yaitu tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, komunikasi nonverbal hanya bisa dipakai di lingkungan budaya kita sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi verbal ini berupa kata-kata yang kita sampaikan kepada orang lain, seperti berbicara kepada orang lain, seperti saya yang sedang berbicara, serta sedangkan komunikasi nonverbal itu dari bahasa tubuh kita atau body language, berupa mimik wajah dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.